yang telah menewaskan seorang polisi di kawasan Indonesia. Kamis, 26 Maret 2015. Universitas Indonesia geger. Bukan lantaran meletup demo mahasiswa menentang kenaikan harga. Kampus paling bergengsi di Indonesia itu gegar tersebab ditemukannya sesosok mayat mengambang di situ Kenanga, danau di jantung kampus dekat rektorat. Mayat lelaki. Hujan, jadi saya lewat sama mahasiswa beradu gitu, nah dia ngeliat ke sana, terus pas sudah lewat jaraknya berapa meter, meter kali ya, terus dia manggil saya, Mbak, Bu, manggil ibu, ada mayat, saya nengok ke belakang kan, ada mayat, saya bilang, oh ya, coba pastiin dulu, akhirnya dia memang udah sampai sana, udah di pinggir ya, nggak diapa-apain sama dia yang ngeliat, iya Bu, mayat Bu, tolong panggilin sapam, saya nggak ngerti di sini sapam di mana, udah lari, itu kayaknya jam 10 kurang deh. Adakah si mati mahasiswa UI? Saat itu, polisi belum tahu identitas si mayat lelaki. Memang, menilik pakaian yang terpasang seperti layaknya seorang mahasiswa. Celana jeans, kaos, dan jaket berlogo Universitas Indonesia. Namun, ini dia yang mencurigakan. Tas ransel yang disandang korban berisi 5 bongkah paving block. Tak ada tafsir lain kecuali petunjuk bahwa paving block itu dijadikan sebagai pemberat agar jasad tak muncul ke permukaan danau. Adakah korban mati dibunuh? Kita belum tahu persisnya seperti apa. Yang jelas kita upaya untuk mencari saksi-saksi dulu. Kalau memang ada barang bukti, indikasi ada alat bukti, kita TOP kita sisir dulu. Kita juga belum mengarah kemana ini larinya pada kait dengan pembunuhan dan sebagainya, kita belum tahu. 31 Maret 2015. 5 hari berselang, akhirnya identitas mayat yang mengambang di Danau UI terungkap. Benar, korban adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi identitas dari korban tenggelam yang kita temukan di Danau UI itu atas nama Aksena Ahad-Dori. Dia adalah mahasiswa MIPA di Universitas Indonesia, usianya 19 tahun. Perkembangannya dari hasil otopsi memang didapat luka memar. Luka memar ini bisa lebam ya, lebam di kepala ada lebam, di depan ada lebam, di belakang juga ada lebam. Jadi luka lebam ini bukan berarti disebabkan oleh penganiayaan. Karena kita dapatkan dari hasil dokter juga, dari hasil otopsi bahwa korban masih hidup pada saat tenggelam. Jadi pada saat di air, korban masih hidup karena adanya cairan di dalam tubuh. Aksena Ahad-Dori, mahasiswa UI, mati mengambang di danau kampus. Sebab apa kematiannya? Kita masih belum berani menduga. Kita masih nanti akan tanyakan lagi ke tim dokter apakah penyebab kematiannya karena tenggelam atau unsur varian lainnya. Dan masih kita duga dari unsur-unsur kalau dia bunuh diri didapati cairan mani di celana dalamnya dan bekas kotoran di duburnya. Kita periksa lagi teman-teman sesama mahasiswanya, termasuk kita geledah rumahnya. Di rumahnya juga kita dapati ada 28 surat wasiat dari korban yang menyatakan bahwa saya pergi tidak usah dicari lagi. Nah ini masih kita selidiki. Surat wasiat ditulis dalam bahasa Inggris. Isinya berpamit tak akan kembali dan minta tak dicari. Pula memohon maaf kepada semua. Adakah benar Aksena Ahad-Dori yang menulisnya? Tata bahasa Inggrisnya rada janggal untuk seorang mahasiswa yang cukup fasih berbahasa Inggris. Jika benar si mahasiswa bunuh diri, untuk alasan apa ia melakukannya? 31 Maret 2015.
Jenazah Aksena Ahad Dori, mahasiswa UI yang ditemukan mati mengambang di danau kampusnya di Jakarta, ditanam di tempat pemakaman keluarga TNI AU, Dusun Kradenan, Maguwo Harjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Orang tua Aceh, demikian panggilan karib Aksena, karuan saja terlara-lara. Sang anak kebanggaan menempuh jalan kematian tak biasa. Aksena Ahad Dori datang dari keluarga menengah. Ayahnya seorang kolonel Angkatan Udara yang mengajar di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Aceh anak pintar. Semasa SMA, Aceh juara Olimpiade Sains. Aceh masuk UI melalui jalur khusus tanpa lewat ujian SNMPTN. Jadi orangnya pintar banget, Mas. Pintarnya gimana? Ya, kan dulu dia Axel. Nah, terus saya tuh teman dari kelas 1 SMA. SMA mana? SMA 8 Yogyakarta. Nah, itu emang anaknya tuh emang pintar, emang aktif. Dia ikut OSN juga kan, Mas. Pergaulannya ya baik sih anaknya. Bercanda ya cuman bercanda gitu-gitu aja, Mas. Orang pendiam nggak? Enggak. Artinya periang gitu? Ya periang. Kalau menurut teman-teman ya, bahwa si aksi ini dia pada saat semester pertama, semester kedua dia cukup pintar dan bahkan ranking di mahasiswanya. Setelah masuk ranking masuk semester ketiga sudah menurun. Mencoba lebih menelisik, tim Cakrawala mencari informasi ke kampus UI di Depok. Namun pihak UI tampaknya emoh terlibat terlalu dalam pada peristiwa kematian mahasiswanya di Situ Kenanga. Segenap pimpinan dan sivitas akademika Universitas Indonesia mengucapkan turut berbelasungkawa duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya salah satu mahasiswa kami yang bernama Aksena Ahad Dori, mahasiswa program S1. Kami sudah memiliki sistem dan prosedur keamanan seperti patroli yang secara rutin, hampir setiap jam ada, lalu juga personil pengamanan dan lain sebagainya. Namun kami tetap akan melakukan review dan evaluasi setiap saat agar kami dapat memperoleh istilahnya sistem yang baik. Oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga pihak masyarakat agar dapat berupaya bersama-sama menjaga kampus ini untuk menjadi kampus yang lebih aman dan nyaman untuk beraktivitas bersama-sama seperti itu. Tim Cakrawala menggali informasi melalui teman-teman kuliah Aceh. Sama saja, mereka juga malas buka mulut. Boleh jadi pihak kampus mengimbau mahasiswanya untuk berhati-hati memberikan informasi pada orang asing. Dari informasi yang terhimpun, nuansa meragukan Aksena Ahad Dori mati bunuh diri lebih mengemuka. Kalau itu dikasih sama 8 juga enak sendiri biasa kalau aja yang nggak ada yang mana emang ada siapa?
Aksaina Ahatori. Matinya seorang mahasiswa UI yang menyisakan sederet tanya. Siapa yang menaruh 5 bongkah paving block di Ransel Aceh? Mengapa tempatnya di Danau UI? Siapa menulis surat wasiat dengan tata bahasa Inggris yang janggal itu? Di Danau UI, mayat Aksaina Ahatori ditemukan. Dan misteri kematiannya belum terpecahkan. Cerita mayat mengambang di penghujung Maret 2015 tak cuma UI yang punya. 30 Maret lalu, sesosok mayat lelaki ditemukan mengambang di Kali Angke di aliran kompleks perumahan Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat. Sebentuk tato bergambar kalajengking tertatah di punggungnya. Dugaan bahwa si mati merupakan korban pembunuhan sangat kuat. Apa pasal? Karena polisi mendapati luka tusukan di dadanya. Awalnya pada hari Senin jam 9 pagi ada ditemukan mayat di Kali Angke, ditemukan oleh pembersih kali. Akhirnya melapor ke kita. Setelah kita datang ke TKP bahwa mayat itu memang sudah hampir membusuk, diperkirakan sudah 2 hari. Setelah kita temukan, kita tanya warga sekitar, ternyata dikenal oleh warga sekitar bahwa mayat itu bernama Encas. Dengan korban dikenali, polisi gampang membongkar kasusnya. Tersangka pembunuhnya lekas dicopot. Udah diinin ke air, bersihin, ternyata katanya ada tatonya gambar apa tuh? Udah laut sama apa tuh lagi katanya, kepala jengking gitu. Terus ada HP-nya di kantong Nokia. Pas dibuka kartunya kan masih ini. Ya, keluarga dia, keluarga istrinya ya. Pas di bel masih aktif, istrinya di bel. Oh, ternyata udah dia benar gitu. Tuh, mungkin Itu mertuanya ngenalin. Karena kan yang namanya di Kali kan banyak juga orang. Begitu dibalikin, tandanya ada tatonya ini, istrinya gue kenalin ya. Pak Hajinya gue kenalin katanya, juga. oh iya ini benar katanya. Selamat Raharjo alias BB, tersangka pembunuh Encas. Gerangan siapa Selamat Raharjo? Ia terhitung keponakan Encas sendiri. Encas adalah adik ipar Ibu Selamat. Lantas, untuk alasan apa Selamat Raharjo menghabisi pamannya? Ibu saya udah nikah 4 kali, semua disakitin sama suaminya. Makanya saya kadang trauma gitu. Saya itu nggak pernah merasa senang kalau ibu saya disakitin. Apalagi pas kemarin tuh ya, udah posisi begitu, udah ngapain ingat ibu lagi begini kan, habis kebakaran juga rumah saya, nenek saya lagi sakit. Yang kebakaran di Rawabuaya di Bojong tuh. Oh kan mau Habis, nggak tersisa sekali. Mikirin rumah ini, ibu saya rumah tangganya berantakan. Ada orang yang istilahnya dia bukan keluarga kandung, cuma sekedar ipar. Dia ikut campur rumah tangga ibu saya, dia menghinain ibu saya. Kalau sendiri ngomong 1v1, ibarat 1 lawan 1 kan, ngomong baik-baik enak. Depan umum, orang-orang banyak yang ngeliatin. Ceritanya, Sabtu malam, Selamat yang baru pulang kerja menyopir angkot menenggak minuman keras di kedai jamu dekat rumah ibunya. Selamat yang teler menuju rumah ibunya. Dan ternyata ada Encas pamannya di sana. Saya nggak dengar omongan dia sama ibu saya, cuman pas saya samperin saya tanya, ada apa sih? Enggak, ini laki malu mana, laki malu ya kan? Udah lu gak usah ikut terus campur rumah tangga gua, minum aja ya kan, kurang gua tambahin, sampai pagi gua minum sama gua, saya bilang gitu emang. Udah kayak gitu dia ngomong kayak gitu ya kan, mau ngomong, ini laki malu, ya kan? Udah lu gak usah ikut campur. Dia kayak pengen ambil batu, ya saya spontan saya ambil batu duluan, emang saya sambit, nggak kena. Begitu tiba-tiba nih panas semua nih, parah panas ya kan, emosi udah nggak terkendali. Saya pengen itu dipegangin, sampai 4 orang tuh yang megangin, termasuk istri sama mas saya, megangin saya ya emang dia mereka kontal juga, lepas juga, nggak sanggup meganginnya. Sampai dipisah berapa kali, udah posisi masih panas. Saya samperin lagi, dia langsung dibawa ke lapangan, mengarah ke lapangan kan. Saya udah waktu itu udah kesel ya kan, wah gimana ya kan caranya nih. Tadinya kagak ada niat buat ngebunuh, cuman
Saya pengen gertak dia nih, pengen gebukin dia, pengen bawa baik. Dilerai tak bikin kesal Selamat lantas reda. Selamat tetap bermaksud menghajar sang paman. Namun bukan balok kayu yang didapatnya di kebun, malahan sebilah pisau karatan. Pisau yang lantas disarankan di dada encas pamannya. Cas. Saya cari situ kan, saya cari lagi nih ke tempat dia. Itu berapa ini? Jam berapa ya? Kira-kira jam... Saya pulang jam 11, saya makan. Setengah 12 lah kira-kira. Saya cari. Pas dia di kebun-kebun semak-semak tuh gelap. Saya lihat ada orang begini kan. Saya samperin. Pas saya samperin, saya pengen nyari balok nih, pengen dikebukin kan. Biar kapok gitu. Saya temuin bukan balok malah. Kayak bekas pisau yang udah karatan tuh, udah ada di tanah, dia nyelipnya udah kena tanah gitu. Tapi nggak ada gagangan. Saya samperin, udah saya beri, jeger, dia bangun pengen ngelawan kan. Sempat teman pengen ribut juga. Dia pengen ngelawan, saya tangkis, tusuk lagi. Udah gitu dia pengen ngelawan lagi, masih ngelawan dia. Saya dobrak, jeger, mental kali. Udah saya buang pisau, saya pulang ke kapling lagi. 3 hari kemudian, jasad encas ditemukan mengambang di Kali Angke. Ya karena tusukan itu Pak, karena 2 kali tusukan itu ya. Tapi ya itu hanya baru perkiraan kami. Ya tapi tentunya dari hasil visum nanti yang bisa kita lihat apakah akibat kematiannya karena kekurangan oksigen karena diceburkan ke kali atau mungkin karena tusukan. Ya, kami masih menunggu hasil dari visum. Sementara yang kita terapkan pasal 351 ayat 3. Ancamannya ya 7 tahun ke atas. Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ya kalau nyesel soalnya ibu saya di luar udah nggak ada yang ngasih duit. Waktu ada saya enak ibu saya masih bisa ngebantu dia, saya masih bisa ngebantu bayar kontrakannya dia, saya bisa mengeliat dia. Sekarang udah nggak bisa. Saya hilang, semua orang pernah hilang, nggak cuma saya doang, semua orang pernah hilang. Bahkan ada yang lebih parah daripada saya kan, yang tuh udah direncanain. Kalau saya hilang, murni hilang.